disunatkan bagi laki-laki at-takhattumu berutas bil fiddah dengan perak. Laki-laki itu sunat berutas lawan perak. Ada lawan pulkah dula utas. Atau wasi nang sunat tu berutas perak. Ada pulkah sunat berutas pulkah. Sunat bagi laki-laki itu berutas perak. Malam yazid waznuhu ala qadril adah, selama tidak lebih timbangannya atas kadar kebanyakan orang. Orang biasa 10 gram, bola utas piraknya 20. Nah, itu kada boleh, haram. Kenapa? Melebihi adat. Wa yusannu ayyakuna fil khinsir lil yadil yumna awil yusra. Disunatkan pulang bahwa bautas itu andaknya di kalingkingan tangan kanan atau tangan kiri. Khinsir kalingkingan tangan kanan atau tangan kiri. Summal binsir, kemudian binsir jari manis. Dua tuh aja untuk bautas di kalingkingan atau jari manis. Jangan di sini, apalagi di sini. Kalingkingan atau jari manis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammadin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-musannif al-imam rahimakumullah, al-libas ay ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Ini masalah libas pakaian, ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz, sesuatu yang boleh memakainya, wa ma la yajuz, dan sesuatu yang tidak boleh memakainya. Al-aslu bihi, bermula dalil pada ini masalah libas, qauluhu ta'ala ya bani adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Hai bani Adam, sungguh telah kami turunkan atas kamu pakaian yang menutupi akan aurat-aurat kamu. Hukmul libas, bermula hukum pakaian. Yajuzul libasu, boleh pakaian, min ayyi syai'in, dari apa jua sesuatu, ghairaz zahab wal fiddah wal harir, selain emas dan perak dan sutra. Payahrumu lubsuhunna, haram memakai yang tiga tadi, lirrijal, bagi perempuan, li ghairi hajah, kalau bukan tidak hajat, kalau tidak ada keperluannya, tidak ada hajatnya, haram memakai emas, perak, sutra bagi laki-laki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama akhadha qit'atan min dhahabin bi yaminihi wa qit'atan min haririn bi shimalihi, karena sabda Nabi ketika yang mengambil sidin satu potong daripada emas pada tangan kanan sidin dan satu potong dari sutra pada tangan kiri sidin. Sidin mengambil satu potong emas, sidin andak di sebelah tangan kanan, sidin ambil sutra, sidin letakkan di sebelah kiri, di tangan kiri sidin. Sidin berkata, hada haramun ala zukuri ummati hillun li inathihim, ini haram atas laki-laki umatku dan boleh bagi perempuan-perempuannya. Wa yajuzu lis-sabiyyi wal majnun, boleh memakai emas, perak, sutra kekanakan laki-laki. Boleh aja kekanakan halus itu digalangi lawan galang emas, dibajui baju sutra, ayuha. Wal majnun, orang gila, boleh aja digalangi galang emas, dipakai pakaian sutra, ada apa-apa. Karena apa? Karena inya kada mukallaf,
artinya kada dibebani dengan hukum. Halatu jawazil lubsiz zahab salasun, keadaan-keadaan boleh memakai emas ada 3. Dalam 3 keadaan ini laki-laki boleh memakai emas. 1, asinnu, gigi emas. Orang balabihan duit gigi aja emas. Boleh laki-laki memakai gigi emas. Ai idza quli'at ihda asnanihi aw fasadat, bila mana tercabut salah satu giginya atau rusak, bihaitsu la yantabi'u biha, dengan sekira-kira dia tidak bisa mengambil manfaat lagi dengan giginya. Faya juzu ayyadha makanaha sinnan min zahabin, boleh dia meletakkan pada tempat gigi itu gigi dari emas. Orang bahari banyak itu bersilap. Itu emas. Yang kedua yang dibolehkan unmulah, ay unmulatun wahidah fi kulli isba'in illa anmulatal ibham, ujung jari yang satu pada tiap-tiap jari kecuali ujung jarinya ibu jari. Umpamanya orang ujung jarinya ini pagat. Nah ini unmulah artinya ujung jari, ini pagat ampunnya. Lalu di selumurinya lawan emas supaya sama lawan tangan aturannya. Boleh aja itu. Yang ketiga al-anfu, hidung emas. Iza kutiat ampuhu, bila mana terpotong hidungnya, hidung emas. Fayajuzu, boleh, ayyattakhidha makanaha, bahwa dia maulah pada tempat hidung yang terputus itu anpan min zahabin, hidung daripada emas. Halatu jawazi lubsil harir arba'un, keadaan-keadaan boleh memakai sutra itu ada 4. Pertama as-sitru, tutupan lil Ka'bah wa kuburil anbiya wa qala ba'dhum wa kadzalika kuburus salihin. Boleh sutra digunakan untuk tutupan Baitullah, untuk tutupan kubur para nabi. Dan menurut sebagian ulama boleh juga sutra itu digunakan untuk tutupan kubur-kuburnya orang salihin atau aulia-aulia Allah. Yang kedua, boleh laki-laki memakai sutra itu al-ilaqah, tali gantungan, tali sekian menggantung. Lil mushafi, untuk Quran, wasikin, lading pisau, wasaipi, pedang, wal khiyatah, jarum. Khiyatah maknal mikhyat. Misal Quran diulahkan gantungannya terbuat dari sutra, boleh. Dan ketiga al-khaitu, benang, li subhah, untuk tasbih, wal miftah, kunci, wal mizan, timbangan. Boleh jadi ulah sutra tasbih, benangnya benang sutra. Nang keempat al-ghita, tutupan, lil kulal, untuk kulah, wadah-wadah banyu, wal abarik, cirat, wal kizan, cangkir besar, awil jawalin, tarmus, tutupi lawan sutra, kada apa-apa juga, boleh aja itu. Wa yajuzu lubsuhu kadzalik liddarurah, dan boleh memakai sutra seperti demikian pula liddarurah, karena darurat. Kafajaati harbin, seperti mendadaknya peperangan. Illam yajid ghairah, jikalau dia tidak mendapat selainnya. Ada panggilan segera berangkat perang. Nah, gasak-gasak pakaian sutra ada, pakai sutra, boleh. Wa kadaf'i jarabin, dan seperti menolak gatalan. Orang ini alergi bila kada sutra. Pahamlah alergi. Orang ini bila kada baju sutra, kada kawa getalan awaknya. Jadi harus sutra maka baju. Nah, ayo pakai sutra. Atau orang ini gatalan bedahulu, bila kada lain pada sutra sakit. Kebanyakan bisi gatalan, makanya kain biasa sakit. Kalau sutra kada, nah boleh juga.
wa kummalin kuto, wa hakkatin manggaru, menolak kuto, menolak manggaru, wasatri auratin menutup aurat idalam yajid ghairah bila tidak mendapat selainnya. Ada baju sutraannya lain ke dada, menutup aurat, namun kada aurat ya kada boleh juga. Masailu fi lubsil harir, masalah-masalah pada memakai sutra. Pertama, al farqu bainal qaz wal ibrisim. Ibrisim bacaannya itu. Perbedaan antara qaz dan ibrisim. Kilahuma minal harir, kedua-duanya sutra. Annal ibrisim itu huwa ma nasajat hududatu wa kharajat minhu wa hiya maitah. Sesuatu yang ditenun oleh ulat dan keluar si ulat daripadanya itu hal keadaan ulat itu sudah mati. Itu ngarannya ibrisim. Yang kedua al-qaz huwa ma nasajat hududah, yang menenun akan dia oleh ulat, wa kharajat minhu dan keluar ulat daripadanya, wahia ulatnya hayatun masih hidup. Ini spesial ulat sutraan ini. Ayah apakah barangnya ada tahu juga. Jadi sutra itu ngarannya ada ibrisim, ada qaz. Hukmu thawbil murakkabi min haririn wa ghairi, hukum pakaian yang tersusun dari sutra dan selainnya. Yahillu lubsuhu, boleh memakainya, illam yazid waznul harir, jikalau tidak lebih timbangan sutra alal akhar atas yang lain. Misalnya tapih. Nah, tapih ini terbuat dari sutra dan benang. Itu boleh aja kita pakai. Asalkan timbangan sutra lebih ringan daripada timbangan benang. Timbangannya. Pala ibrah yang dipandang bil wazni dengan timbangan, la bil misah bukan dengan ukurannya, wa zuhur dan tampaknya. Pamada mal hariru aqalla waznan, selama sutra itu sedikit timbangannya, au musawiyan lahu atau sama lahu bagi akhar yang lain tadi, pala yahrumu kada haram. Amun rajin nang tapi nang ayo ni sutra gitu ngarannya banah aja kadang sutra na asli bang itu. Tapi sutra harganya ada jawab 5 juta, tapi sutra itu punya ada sutra 50.000 bain sutranya. Ini sutra yang terbuat dari ulat, itu pakaian-pakaian orang surga. Hukum tatrib bil harir, hukum tatrib dengan sutra. Wa huwa ayyaj'ala tarafas saub harira, bahwa dia menjadikan ujung pakaiannya sutra. Boleh kada? Kan macam ini ujung pakaian ngarannya lesnya dilesi lawan sutra. Nah, sini les lawan sutra. Tatrib bil harir. Fayahillu boleh in kana ala qadril adah, jikalau atas kadar adat. Wala yadurru ziyadatuhu, dan tidak mengapa lebih itu tatrib ala arba'i asabi'a, atas 4 jari, au ala wazni baqiyatis saub, atau atas timbangan setinggalnya saub pakaian. Yang keempat, hukmut tatriz min haririn, wa huwa wad'u qit'atin min haririn khalis ala saubin, meletakkan potongan dari sutra yang murni atas pakaian. Jam kantong misal sutra, atau diulah semacam pelapis luar nang semacam apa sulamannya sutra. Nah, itu boleh bisyarati an la yazida, dengan syarat bahwa tidak lebih arduhu libarnya ala arba'i asabi, atas 4 jari. Wa an la yazida waznuhu ala wazni baqiyatis saub, dan tidak lebih timbangannya atas timbangan setinggalnya itu pakaian. Kama qala sahibu safati zubat wa harramu 'ala ar-rijal al-asjada bin nasji wat tamwihi la halas sada wa khalisal qazzi awil hariri aw ghaliban illa 'ala as-sagiri.
Masailu fil libas, masalah-masalah pada pakaian. Al khatam atau al khatim, utas, cincin. Yusannu lirrajul, disunatkan bagi laki-laki. At-takhattumu, berutas. Bil fiddah, dengan perak. Laki-laki itu sunat beutas lawan perak. Ada lawan pulkah diulah utas. Atau wasi nang sunat tu beutas perak. Ada pulkah sunat beutas pulkah. Sunat bagi laki-laki itu beutas perak. Malam yazid waznuhu ala qadril adah, selama tidak lebih timbangannya atas kadar kebanyakan orang. Orang biasanya 10 gram, bola utas piraknya 20. Nah, itu kada boleh, haram. Kenapa? Melebihi adat. Wa yusannu ayyakuna fil khinsir lil yadil yumna awil yusra. Disunatkan pulang bahwa bautas itu andaknya di kalingkingan tangan kanan atau tangan kiri. Khinsir kalingkingan tangan kanan atau tangan kiri. Summal binsir, kemudian binsir, jari manis. Dua tuh aja untuk bautas di kalingkingan atau jari manis. Jangan di sini, jangan di sini, apalagi di sini. Kalingkingan atau jari manis. Wa ayyakuna passuhu dakhilal qab, dan pulang bahwa adalah matanya itu utas dakhilal qab, di dalam qab. Jadi nang sunat itu matanya tak ke dalam sini mandak. Nah ini nang sunat. Nang bapahala atau bautas macam ini mandak matanya di dalam. Namun di luar kayak ini tadi mubah aja nih tuh. Wa yahrumu takhattum bizahab, dan haram bercincin dengan emas. Wa yukrahu bil hadid, makruh bercincin dengan wasi. Wasi hairang, wasi putih, wasi kuning, makruh. Wa yukrahu bil hadid, dan dimakruhkan bautas dengan wasi. Jadi nang sunat pun pirak aja. Yang pada pirak paculi lagi ditahan tuh semua, masuk berutasan lagi. Pirak. Wa yukrahu bil hadid, makruh lawan wasi. Apa? Nang kedua al isbal. Nah, isbal huwa mujawazatus sawbi wal izari was sirwalil ka'bain. Isbal ini adalah melewatinya, melimpuainya pakaian tapi celana 2 mata kaki. Salawar, gamis, tapi bagi laki-laki tentunya lewat buku lali. Takatumit, betapi takatumit, berselawar, apalagi ke tanah. Wa huwa makruh, itu makruh. Mun sembahyang agar diterima Allah sembahyangnya. Itu ada hadisnya, Allah kada menerima sembahyang orang nang selawarnya terbelurut ke tanah, tapihnya terbelurut, gamisnya terbelurut, limpua buku lali. Wa yahrumu, dan haram in kana bikasdil khuyala, jikalau dia isbal itu dengan tujuan sombong, dengan tujuan baagak. Yang ketiga al-imamah, yusannu lubusuha, disunnatkan memakai imamah lis-salah, untuk sembahyang, walit tajammuli, dan untuk berindah-indah. Imamah artinya bebulang. Likasratil ahadis al-waridah biha, karena banyaknya hadis-hadis yang mendatang pada imamah. Wa yusannu ayyaj'ala laha, sunat bahwa menjadikan seseorang bagi itu imamah azbatan, buntutnya di belakang. Sunat membuntuti di belakang bulang itu. La tanqusu an arba'i asabi'a,
tidak kurang buntutnya itu daripada 4 jari. Jangan kurang pada 4 jari. Wala tazidu ala dhira, dan buntut bulang jangan lebih pada sehasta. Wa in zada, amun lebih sehasta, falaha hukmul isbal, hukumnya sama isbal tadi, bisa makruh atau haram. Wa yursiluha, dan dia maulur buntutnya bulang itu baina katifai, antara dua bahu, pas di tengah-tengah belakang. Au ala yaminih, atau ke sebelah kanan sini. Au ala yasarih, atau ke sebelah kiri, barang aja asal bebuntut bulangnya itu. Wala yukrahu lubsuha biduni azbatin, dan kada makruh memakai bulang itu kada bebuntut, kada makruh juga. Yang keempat, as-saubul muza'faru, pakaian yang diwarnai dengan za'faran. Wal mu'asfaru, pakaian yang diwarnai dengan usfur. Itu pewarna dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di Arab sana. Semacam wantik, tapi lain wantik ini bang. Model wantik itu kan pewarna. Nah di daerah Arab itu ada tumbuh-tumbuhan namanya za'faran, usfur. Itu bisa untuk dipakai mewarnai pakaian, mewarnai baju. Yahrumu lubsuhuma lirrajul, haram laki-laki memakai baju nang baju itu diwarnai dengan za'faran atau usfur itu. Di sini keadaan itu. Wahuma muza'far mu'asfar tadi, al-masbughani, yang diwarnai keduanya, bizza'faran, dengan za'faran, wala usfur, dan usfur. Selanjutnya hukum tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Para santri sekalian, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa mau'izah atau pepadah yang mungkin ada manfaatnya untuk para santri, khususnya santri baru dan juga santri yang sudah lama. Yang saya sampaikan ini adalah mengenai masalah pentingnya pemeliharaan atau memelihara waktu. Jadi seorang santri, seorang yang menuntut ilmu di pondok pesantren atau di sekolah-sekolah lainnya, orang yang menuntut ilmu ini tugasnya hanya 3. Pertama belajar, yang kedua beribadah, yang ketiga melakukan sesuatu yang menunjang keduanya. Melakukan sesuatu yang menunjang ibadah dan belajar. Nah, jadi para santri di pondok pesantren ini membagi waktu yang 24 jam itu 3. Untuk belajar, untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang menunjang ibadah dan belajar. Makan, minum, goreng, istirahat, qadha hajat, bergaul, mandi. Nah, semua itu adalah hal-hal yang memudahkan, menunjang atau merajinkan untuk ibadah atau belajar. Nah, masalah waktu inilah yang seringkali membuat seseorang itu tidak berhasil dalam pendidikan. Kenapa? Sebabnya karena banyak membuang-buang waktu dalam hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga akhirnya menyesal, dan menyesali waktu tidak ada gunanya. Waktu tidak bisa dibayar, waktu tidak bisa diqadha. Setiap kali kita tidak melakukan sesuatu dan besok nantinya kita qadha, sudah rugi, apalagi tidak diqadha, tidak dibayar. Makanya Allah seringkali berfirman dalam Al-Quran membicarakan masalah waktu.
bicara malam, bicara siang, bicara masa, semua itu adalah waktu. Artinya apa? Agar kita benar-benar memelihara waktu. Waktu alias umur. Dan itu adalah modal segala-galanya. Habis umur, habis modal. Orang yang kehilangan waktu berarti kehilangan umur dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itulah orang-orang yang rugi. Makanya firman Allah, wal asri, demi masa, waktu artinya. Innal insan lafi khusrin, manusia itu rugi. Innal insan lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Yang kada rugi siapa? Illal ladzina amanu wa aminus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu aja yang kada rugi. Nah, kenapa mereka itu rugi manusia? Karena mereka kada tepat dalam penggunaan waktu. Yang benar-benar tepat menggunakan waktu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi pertama belajar. Para santri belajar. Belajar ini ada 3. 1, belajar dengan guru. 2, ngarannya adalah taklim, durus, ta'allum. Yang ketiga adalah belajar seorangan, ngarannya mutalaah. Yang ketiga belajar bersama-sama kawan, ngarannya muzakarah. Ini 3 macam. Nah, dalam sehari ini kada boleh tidak mesti ada 3 macam itu. Belajar dengan guru, belajar sendiri, belajar bersama-sama kawan. Mutalaah, muzakarah, lawan ta'allum, belajar tadi. Waktu untuk belajar, pertama, jangan sampai ada terlewatkan sesuatu yang kada dimengerti. Umpamanya ada hari ini yang kada mengerti, diliatakan sampai kena isok menerima pulang pelajaran hanyar. Ada pulang nang kada mengerti, taliwati nah tatumpuk kena nang kada mengerti. Jadi apa pelajaran yang kada mengerti bisukan tadi mesti dipecahkan, mesti dapat dimengerti sebelum nanti masuk pelajaran jam kedua. Ini kalau hendak sukses, kalau hendak dapat ilmu, jangan sampai kita belajaran ada yang kada paham diliatakan sampai datang pelajaran kedua. Jangan sampai itu. Nah, jadi belajar, pahami bujur-bujur, ada nang kada dapat, nang kada paham, tak gunakan. Bertanya, apa ini maksudnya, apa ini pahamannya. Nah, waktu belajar jangan dicampur ba'amal. Ba'amal ada lagi waktunya kena. Belajar bujur-bujur. Jangan sampai ada nang kada mengerti diliwatkan. Dan untuk dapat berkahnya belajar ini berwudu, itu menunjang. Belajar itu mengandak kitabnya, hati-hati. Jangan sampai kitab agama sama lawan surat kabar. Ada boleh itu. Jadi belajar supaya ada berkahnya demikian. Belajar. Jangan waktu belajar digunakan sambil beramal. Misalnya kawan menghafal, seorang baca Yasin, salah. Kawan menghafal kamu kak. Seorang mentang-mentang sudah hafal membaca Yasin akan mengetik tasbih, ini salah. Waktunya lain saat itu beramal. Ini saat di kelas, saat belajar. Walaupun kamu sudah paham, walaupun sudah mengerti, tetap diulang apa yang sudah mengerti itu. Karena ini waktu belajar. Mutalaah. Jangan sampai ada pak nang hari ini kada tahu mutalaahi, isuk datang lagi pak nang hanyar, tumpang. Pertama belajar. Yang kedua beribadah. Beribadah itu yang pertama di sini yang dilakukan salat berjamaah dan wiridnya. Waktu beribadah jangan dicampur lawan belajar.
Ini waktu beribadah, bujur-bujur, beribadah dengan adabnya, dengan aturannya supaya ibadah ini mendatangkan berkah dari Allah. Waktu membaca maulid, membaca burdah, membaca yasin, bujur-bujur beradab menghadap Allah supaya ada berkahnya menuntut ilmu. Jangan waktu orang membaca burdah, waktu membaca maulid habsi, waktu membaca wirid menghafal kawakib, menghafal jurumiyah. Ini kada bisa mengatur waktu. Bila ikam kada bisa mengatur waktu, ikam disumbalih oleh waktu. Waktu seperti pedang, bila kada bisa menggunakannya. Jadi dilanggar ini, jangan ada membawa kitab. Kalau sembayangan jangan ada membawa kitab, bawa yasin, bawa ratib. Ini waktu khusus untuk ibadah. Nah, jadi wirid sembahyang subuh, wirid sembahyang maghrib, kan ada urusan kitab. Ini urusan menghadap Allah, urusan ibadah. Dan menuntut ilmu agama bila kada diimbang ibadah, itu pun akan merugikan orang yang menuntut ilmu tersebut. Tuntut ilmu, berwirid kada, membaca ratib kada, orang menghafal aja, ini pun rugi. Jadi waktu berwirid, gunakan berwirid. Jangan digunakan menghafal, mutalaah. Nah, ini adalah satu kesalahan dalam hal pembagian waktu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diatur para santri sekalian. Yang perlu lagi menambah ibadah terlalu banyak, cukup sudah ibadah yang ada. Sembahyang berjamaah 5 waktu, wiridnya sudah panjang-panjang, cukup. Paling-paling ibadah-ibadah tertentu, sembahyang witir, rawatib qabliyah ba'diyah, sembahyang duha, nah tahajud, itu mesti dilakukan kalau hendak dapat ilmu yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan lain cukup sudah ada, ratib meratib segala macam dibacai. Waktu yang tersisa banyak itu apa? Gunakan untuk mutalaah, muzakarah, istirahat dan lain-lainnya tadi. Nah, jadi ini disampaikan dalam kesempatan ini adalah agar para santri baru, santri yang hanya masuk ini bisa mengatur waktu, dan santri-santri yang sudah tua, yang sudah lawas, membimbing dengan pembimbingan yang sebaik-baiknya supaya mereka dapat berhasil dalam menuntut ilmu agama ini. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha min jami'il hajat, wa tatakhuna biha min jami'is sayyiat, wa kunna biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nas'aluka al-afiyah mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azzaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa kal balaq wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.